Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita boleh ada pada saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kita. Berikan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Apakah hidup kita sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita sudah layak untuk menyembah Dia pada saat hari ini? Lepaskan segala beban Bapak Ibu Saudara. Lepaskan segala belenggu yang ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan pada hari ini. Kita boleh ada bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Inilah hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Allah yang ajaib. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Allah itu setia dalam setiap kehidupan kita, bahwa Allah itu setia menemani hidup kita, memelihara kita pada saat ini. Katakan kepada Tuhan, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia, benar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa ku balas Tuhan bahkan-Mu. Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara,
Dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, tidak ada Allah yang setia selain Tuhan Yesus. Lebih sungguh angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Amin Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, benar Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan rapatkanku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan rapatkanku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan rapatkanku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa Tuhan. Dengan rapatkanku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kita ulang nomor 2. Dengan rapatkanku balas. Mari Bapak Ibu Saudara. Dengan apa kita balas pengorbanan Tuhan dalam hidup kita? Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Mari lebih sungguh kan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami bersyukur kepada-Mu. Dengan apa kami membalas Tuhan? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Allah kami yang ajaib. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, teragung terindahlah Engkau Bapa, Allah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu. Amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kami sampaikan Tuhan. Tiada kata yang bisa. Amin. Haleluya. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari dari awal kita ulang pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu. Haleluya. Di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan. Amin. Kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Benar Tuhan. Haleluya. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, apa tujuan kita datang pada hari ini di hadapan Tuhan? Apakah kita cuma mengisi absen saja? Apakah kita cuma sembahyang yang dipuji sebagai orang Kristen? Mari
Ibu, serahkan kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini, renungkan pujian di hadapan Tuhan, bahwa sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sembah Dia dengan pujian ini, renungkan pujian ini di hadapan Tuhan. Biar sekelewat pujian ini kita semakin diubahkan, semakin melayani Tuhan lebih sungguh. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan Bapak Ibu. Katakan dengan sepenuh hati bahwa sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Layakkan setiap hidup kami. Padamu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Bahwa tidak ada kata yang bisa kami ucapkan kepadamu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan gembira. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi lebih sungguh ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami boleh hadir pada saat ini untuk bersorak-sorai, memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami Bapa yang baik, kami serahkan sekeliling gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kiri kanan muka belakang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kuasa roh si jahat yang mau mengganggu ibadah kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus memagari setiap ibadah kami, sehingga hati kami penuh dengan sukacita, sehingga ibadah ini, ruangan ini Tuhan, jauh dari penyakit apapun Bapa yang baik. Kami serahkan dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang menyucikan ibadah kami, menyucikan hati kami, bahkan ruangan ibadah ini Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara seiman kami yang menonton live streaming pada saat ini. Mereka juga bersuka cita, bersorak-sorai, memuji memuliakan nama Tuhan lewat keberadaan live streaming pada saat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Tuhan kekasih jiwa kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Walaupun masih masker, senyum itu Tuhan lihat. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kalau ada sukacita, salam kiri kanan saja walaupun tidak arang, tapi dalam nama Yesus salam kiri kanan, katakan ada sukacita saat ini. Haleluya. Haleluya. Kita ikut pujian kita buat kemuliaan nama Tuhan. Kita rasakan kuasa Tuhan dan sukacita saat ini. Kita katakan dari utara ke selatan kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Allah itu memang dahsyat. Amin. Haleluya. Masih kita bersuka cita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Terima sukacita surga. Haleluya. Amin. Surga itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga.
ini terima sukacita surga. Haleluya. Amin. Kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, penuhiku sukacita. Sukacita surga nyata, penuh. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita surga nyata, penuhiku. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sukacita surga ada dalam setiap kehidupan kita pada saat ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami telah menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang mau melayani firman-Mu. Berkati Tuhan, biarlah setiap perkataan hamba-Mu yang keluar Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita mendengar Tuhan. Dan bukan kami cuma sebagai pendengar, tapi kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mau menjadi bertumbuh, berbuah, bahkan Tuhan bisa melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk mengiringi firman Tuhan, kita mau angkat pujian, kita mau Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Aku rindu. Amin Tuhan. Tuhan aku siap. Di hadapan Tuhan. Tuhan aku rindu benar Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku lebih sungguh kita akan puja di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku rindu benar Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku
kita lagi pujian ini, sehingga kita masuk dalam ruangan firman Tuhan. Haleluya. Dan aku rindu, benar Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindukan Roh-Mu Tuhan hadir di setiap hati kami, ruangan yang kami pakai ini, sehingga Roh-Mu Tuhan memperbaharui hidup jiwa kami hari demi hari. Kami merindukan akan hal itu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dari setiap awal pujian penyembahan kami, bahkan kami mau firman-Mu tersampaikan bagi kami saat ini. Bapa di dalam surga, ini hati kami Tuhan. Kami mau mempersiapkan Tuhan tanah hati kami. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur, yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Benih firman Tuhan boleh tersampaikan dan bertumbuh di kehidupan kami Tuhan, sehari demi sehari. Urapi setiap kami Tuhan, bahkan hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa, yang memiliki segala keterbatasan Tuhan. Hamba-Mu tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai tubuh, jiwa, roh hamba-Mu ini Tuhan, supaya isi hati Tuhan, kehendak Tuhan boleh tersampaikan bagi jemaat GTDI Anugerah, bahkan bagi orang-orang yang mengikuti live streaming kami yang ada. Tuhan, Engkau berkati mereka dimanapun berada. Dan jemaat-jemaat kami yang masih di dalam rasa ketakutan, kekhawatiran, yang mungkin mengikuti live streaming yang ada, Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya kami pulang bukan dengan sia-sia, tetapi kami membawa berkat damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam dan demi nama Anakmu Yesus Kristus, kami pertaruhkan kebenaran firman ini. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya juga menyapa bagi saudara-saudara
yang mengikuti kami lewat live streaming yang ada. Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, walaupun cuaca keadaan tadi mengancam setiap kita ya lewat hujan, tetapi saya melihat wajah-wajah jemaat yang rindu dan haus. Ini menandakan kita mau bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak sia-sia tema Natal kita yang kita angkat tahun ini, yang dikatakan aku bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk maksudnya ini, kita jemaat Tuhan GTDI Anugerah sudah siapkah melayani? Sudah siap? Kurang kencang. Sudah siap? Haleluya, sudah siap melayani. Artinya kita sudah siap menjadi berkat. Cuman satu. Sudah siap menjadi berkat? Amin. Ini maksudnya gini. Ya. Maksudnya ini kita harus siap melayani, jangan dilayani. Kita ini adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran. Apakah masih kita di dalam hamba dosa? Tidak, bukan. Tentunya kita adalah hamba Tuhan ketika kita lahir baru di dalam Kristus. Kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil tema renungan kita pada hari ini ya, bertumbuh dalam kedewasaan. Kedewasaan apa? Kedewasaan rohani. Ya. Bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Artinya kalau ini tema Natal kita tahun ini, pasti bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita bertumbuh ya, di dalam kedewasaan rohani. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh, ya, ini tidak akan bisa kita lakukan. Ya, ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki kedewasaan rohani untuk melayani siapapun. Terlebih-lebih Tuhan, kita tidak akan siap. Saya mengajak jemaat GTDI Anugerah, ya, mari miliki kedewasaan, bertumbuh di dalam kerohanian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita melihat situasi keadaan saat ini. Ya, di dalam keadaan new normal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah. Ya, bertahap demi tahap. Walaupun mungkin kemarin gereja yang banyak lockdown, ditutup. Tapi tidak mengurangi ya, sukacita kita. Karena firman Tuhan menembus. Karena firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Ya. Bisa menembus saya, bisa menembus saudara juga. Matanya dua. Dan begitu juga tidak menjadi pembatas akan dinding-dinding gereja. Bahkan bisa kita ya, mengadakan live streaming. Itu hebatnya Allah kita. Itu hebatnya firman. Ya. Ya. Jangan kita kendor lewat situasi keadaan. Corona, ya biarlah menjadi corona. Ya. Corona itulah dekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena itu. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan. Malah meningkatnya corona sekarang. Ya. Bukan ada tanda-tanda lagi katanya. OTG, orang tanpa gejala. Ya, bukan jadi ya mungkin prosedur keselamatan yang kita lakukan, cek suhu. Ya. Kalau batuk, pilek, sesak, wah itu sudah corona, kita takut. Atau orang bersin aja, wih corona. Hati-hati sekarang OTG, orang tanpa gejala. Langsung mati saja. Ya, itu yang menakutkan sekarang.
Tetapi saya mau anak-anak Tuhan itu menjadi anak-anak Tuhan OKB. Apa itu OKB? Bukan orang kaya baru, saudaraku. Jemaat Tuhan bukan orang kaya baru. Ya. Tetapi orang Kristen benar. Orang Kristen benar, bukan OKB. Ya, bukan OKB orang kaya baru. Bukan OKB itu, tapi orang Kristen benar. Kalau kita sudah mau bertumbuh ya mendalam kedewasaan, wajib kita menjadi orang Kristen benar, yaitu OKB. Ya. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat dimanapun kita berada, tiada yang tersembunyi. Ada lagi istilah sekarang, apalagi orang dalam pantauan, ODP. Orang semua kita ini dalam pantauan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya. Tidak ada yang tersembunyi. ODP kita dipantau kita semua oleh Tuhan. Ya. Jadi kemanapun kita, bahkan isi hati kita, kesukaan kita pun Tuhan pantau itu. Bagaimana ya, kehidupan kita di saat corona ini. Siapakah yang suka gereja itu di lockdown? Tuhan pantau. Siapakah yang memiliki kerinduan untuk berjemaat, memuji, memuliakan? Tuhan tahu itu semua, Bapak Ibu. Ya, ada ya banyak orang-orang Kristen saat ini. Ya. Karena itu, ya, jadilah Kristen yang bertumbuh. Amin. Jadilah Kristen yang bertumbuh. Supaya kita boleh melayani. Supaya kita boleh ya, menjadi berkat. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil tema saat ini adalah bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ya. Coba buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Haleluya. Sudah mendapatkannya? Apa dikatakannya? Karena ini satu ayat saja, saya rindu kita membacakannya tanpa harus saling mendahuluan, tetapi saling kita boleh memperhatikan titik dan komanya kebenaran firman Tuhan ini. Sudah mendapatkannya? Amin. Kita bacakan 1, 2 ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Saya ulangi bagi kita sekalian, jemaat yang mengikuti live streaming. Firman Tuhan berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang ya, dikatakan sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kebenaran firman Tuhan, saya mau mengatakan kita tidak bisa menjadi kata melayani kalau kita tidak melalui proses demi proses yang namanya pertumbuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kedewasaan itu harus dituntut di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita perhatikan? Mungkin juga para pemuda-pemudi ya, pasti memilih pasangan, pasti ada kriteria kedewasaan. Ya, karena kedewasaan mencakup segala sesuatu. Ya, wah, saya mau si anak siapa itu menjadi pendamping hidup saya. Dia dewasa. Dia dewasa di dalam berpikir. Dia dewasa di dalam segala hal.
Apa yang dikatakan di sana di firman Tuhan? Apa itu? Boleh kita melihat yang maksud kedewasaan, yaitu ialah dengan perkataan, ya. Ya dikatakan saat itu berperkataan. Ketika aku anak-anak, aku berkata. Anak-anak itu dari umur 5 tahun sampai ke bawah itu, ya, itu balita. Ya, pasti masih lucu-lucunya. 5 tahun ke atas mulai remaja. Ya. Perkataannya juga jangan kita bawa ke hati. Bahkan lucu kalau kanak-kanak itu mengejek kita. Sering kita videokan, saya dulu pernah ada di akun saya itu, kanak-kanak, anak saya Saltiel, ya, dipukul, saya berantem sama dia, pukul-pukulan kan. Lucu kan, masih anak-anak. Tapi coba kalau sudah berkumis kayak si Rizky, adik saya itu, dia pukul saya, itu lucu lagi. Gak lucu saudaraku, kurang ajar namanya. Ya, ada prosesnya. Kalau masih sikap, tingkah laku, ya, perkataan anak-anak itu jangan kita pegang. Masih anak-anak, apalagi dikatakan cirinya, perkataannya menandakan dewasa, yaitu perasaan. Anak-anak tidak memiliki perasaan seperti kita yang dewasa. Ya. Anak-anak itu seperti itu. Makanya kalau diambil mainannya marah dia, nangis. Tanpa memikirkan perasaan orang. Karena dia tidak memiliki perasaan. Tetapi kita yang dewasa, bagaimana? Apalagi dikatakan di satu ayat ini saja ada 3 kriteria, yaitu dikatakan perkataan, perasaan, dan pikiran. Makanya pikiran anak-anak itu bisa kita tahu. Beda dengan kita yang sudah dewasa. Makanya anak-anak megang hal-hal yang mungkin pisau gitu, benda tajam atau yang beracun. Ya, karena belum dia dapat berpikir apa dan mengapa penyebab nantinya kalau dia bermain pisau. Kita yang dewasa, kita orang tua, jangan aku. Nanti dia marah, pasti marah. Kenapa sih aku dilarang main-main ini? Karena dia belum berpikir, belum tahu. Ya. Sebab akibat apa yang dia lakukan. Itu bedanya. Tanda-tandanya dia masih anak-anak. Jadi kita juga, jemaat-jemaat Tuhan, yang sudah dewasa, ya, kita juga harus berpikir dewasa. Jangan pikiran kita sama dengan anak-anak. Cengeng, baperan, bawa perasaan terus. Ya. Itu masih kanak-kanak. Dikatakan di sini pikiran, perkataan. Ya. Miliki perkataan orang dewasa. Apa itu perkataan orang dewasa? Yang membangun. Ya. Pujian yang membangun orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Yesus, kedewasaan juga dituntut di dalam kerohanian kita. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Jangan juga kita berkata, saya sudah Kristen berpuluh-puluh tahun. Ya. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara dan saya belum lahir baru, saudara tidak dapat merasakan kelahiran, hidup baru, ya, menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya, ya, coba kita buka di dalam Yohanes 3 pasalnya yang ketiga, dikatakan Yesus menjawab, katanya, ya, saya akan membacakannya bagi kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya kita harus hidup dilahirkan kembali secara rohani, dibaptis. Makanya baptisan selam menandakan kedewasaan kita. Dan disitulah kita lahir rohani kita. Kita mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya.
ketika disitulah kita dikatakan bayi rohani. Sudah berapa tahun saudara lahir baru? Berarti boleh melihat usia kerohanian saudara. Ya. Tetapi apa yang harus dituntut bagi setiap kita bayi-bayi rohani? Kita bayi rohani yang harus diperbaharui hari demi hari. Ya. Karena bayi itu yang saya katakan tadi, ya, dari umur 1 bulan sampai 6 bulan itu, bayi itu tidak mungkin langsung kita kasih makan nasi keras gitu. Ya. Atau kita kasih yang pedas-pedas, cabai, tidak mungkin. Harus kita kasih bubur. Atau kata dokter aja katanya ASI eksklusif. Ya. Dari 0 bulan sampai 6 bulan itu wajib dikatakan kedokteran. Demikian juga kita. Apa yang harus kita konsumsi selesai kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menjadi bayi rohani, apa yang kita konsumsi? Jangan langsung bermegah, saya sudah menjadi anak Kristus. Saya mau katakan, kita perlu proses bertumbuh. Kita, makanan kita yaitu firman. Yang murni, yang tidak bercela. Itulah yang harus kita konsumsi hari demi hari. Dikatakan kita bayi rohani. Tetapi banyak sekarang ini sudah dibaptis, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Makanannya langsung makanan hal-hal dunia. Hancurlah kerohaniannya. Saya katakan tidak bertumbuh rohani. Demikian kita. Saya percaya jemaat Tuhan. Mari bertumbuh step by step. Proses itu lalui. Ya. Firman Tuhan menjadi pasokan kerohanian kita. Dikatakan kita bayi rohani. Ya, coba kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di dalam 1 Korintus pasalnya ke-14 ayat 20. Apa dikatakan di sana? Satu Korintus 14 ayatnya yang ke-20. Ya, dikatakan di sana, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu. Ya, dalam pikiran kita. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Kenapa? Apa maksudnya kita harus menjadi anak-anak di dalam kejahatan? Karena anak-anak itu belum tahu itu yang namanya jahat ataupun dosa. Bahkan anak-anak yang di dalam kejahatan ini, ketika dia melakukan segala sesuatu, ya lupa begitu saja. Makanya anak-anak dikatakan polos. Hari ini detik ini berantam, sekejap 5 menit kemudian selesai, udah lupa. Itu yang namanya anak polos. Di dalam kejahatan kita harus seperti anak-anak. Ya. Tetapi di dalam pemikiran kita harus seperti dewasa. Harus dewasa kita. Makanya kedewasaan itu bukan dilihat dari usia. Ada orang udah usia 50 tetapi masih pikiran anak-anak. Ada juga usianya masih 21 tetapi aku melihat dia dewasa sekali. Apanya yang dewasa? Umur masih anak-anak.
Aku melihat Pak Gembala itu dewasa kali. Kenapa? Lihat ubannya tuh udah boleh banyak. Bukan dilihat dari situ. Tetapi dilihat dari mana? Perkataan, perbuatannya, perasaannya. Dilihat dari situ. Kedewasaan di dalam setiap kita harus kita alami. Apalagi kedewasaan rohani. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terus demi hari diperbaharui, dewasa sampai kita boleh melayani. Saya katakan tadi, kita tidak akan dapat berkata saya melayani kalau kedewasaan rohani masih ada yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Kedewasaan rohani itu perlu dituntut bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan saat-saat ini? Yaitu harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Makanan kita, konsumsilah firman Tuhan. Makanya firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Tidak ada waktu lain, hanya firman-firman Taurat itu. Ya, saya mengajak kita. Ini adalah akhir zaman. Masa-masa kesukaran sudah mulai terasa. Waktu Yesus datang kali kedua sudah mulai dekat. Makanya bertobatlah. Amin. Terimalah Yesus dan bangkitlah menjadi bayi yang mau bertumbuh dan berbuah. Kita boleh melihat sebuah pohon, ya. Kalau sudah berbuah yang namanya pohon itu tidak mungkin dikatakan dia baru bertumbuh. Ya. Kalau sudah kita melihat buahnya berarti dia sudah dewasa. Kalau kita sudah siap untuk melayani berarti boleh kita dikatakan sudah dewasa. Itu tolak ukurnya. Jemaat-jemaat GTDI Anugerah, ya, dimanapun kita berada, terkhusus yang ada di tempat ini, yang menikmati hadirat Tuhan, ya, kedewasaan diperlukan di dalam kehidupan. Kedua, menjadi tua itu pasti, ya, tetapi saya mengatakan, ya, untuk menjadi dewasa itu adalah pilihan. Tua itu pasti, ya, tetapi untuk dewasa itu adalah pilihan. Kita mau apa tidak? Ya. Ada niat enggak kita? Jangan hanya mau saja tetapi tidak niat. Ya. Kita harus memiliki niat untuk bertumbuh menjadi dewasa. Jemaat-jemaat Tuhan saya katakan tadi, ya, tua itu pasti, tetapi ya, untuk menjadi dewasa itu pilihan. Itu makanya boleh kita melihat kenapa orang sudah berubah tetapi masih pikiran anak-anak, ya. Karena fisik ini, tua itu sudah pasti, mati pun itu sudah pasti. Tetapi untuk menjadi dewasa itu adalah pilihan. Pilihan, mari miliki pilihan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup, bertumbuh hari demi hari, pembaharuan. Jiwa kita dibaharui, rohani kita bertumbuh. Makanya kita mengalami proses demi proses, karena kita mengalami pertumbuhan. Tidak instan langsung mau jadi dewasa, tetapi mengalami proses. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengintrospeksi diri. Apakah hidup saya sudah dewasa? Apakah kekristenan keturunan saya seperti ini? Ya, bisa kita katakan kita banyak masih Kristen keturunan karena kakek nenek kita. Tetapi untuk kita dewasa di dalam rohani adalah pilihan. Ya, adalah pilihan. Jangan kata saya sudah Kristen dari lahir. Ya. Tetapi Kristen yang Tuhan mau
OKB yang tadi yang saya katakan, orang Kristen benar ya, harus mengalami hidup baru di dalam Kristus. Ya, harus mengalami proses, harus mengalami pertumbuhan, bertumbuh demi bertumbuh, sampai kita sempurna seperti Kristus. Makanya Paulus berkata, aku memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus. Apa yang baik, apa yang sedap, apa yang manis ku dengar, itu yang kupikirkan. Itu dikatakan pikiran orang dewasa. Ya. Makanya Paulus katakan, aku memiliki pikiran Kristus. Perasaan artinya kasih, memiliki kasih Kristus. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita mulai bertumbuh, kita sudah dewasa, apapun pergumulan kita, kita jemaat di sini, apapun yang menjadi kerinduan kita lewat gedung gereja kita ini, pasti boleh kita lakukan. Amin. Kenapa? Karena ini moto kita, melayani, berbuah, melakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar. Kenapa? Karena kita sudah dewasa. Karena yang kita makan hari ke hari adalah firman yang murni, firman yang benar. Ya. Bukan kita kebanyakan ya, hidup di dalam dunia maya. Ya. Saya mau katakan, hidup di dalam dunia maya tidak menjadi jaminan iman saudara. Mungkin saat ini banyak orang yang mengelik status saudara. Tetapi ketika saudara di dalam kesesakan, adakah orang yang datang ke samping saudara? Ya. Saya katakan bagus ada status. Saya tadi kemarin mengupload status pujian daripada Laskiris Junior, ya, trio kuek-kuek. Puji Tuhan, banyak yang terberkati sampai 12.000 tayang ya Bang ya. 12.000 tayang. Tetapi bukan satu kebanggaan. Ya. Jangan itu yang menjadi tolak ukur kehebatan kita. Kebanggaan kita. Lewat status kita, bukan. Ya. Tetapi lewat hidup kita. Kita boleh melihat orang itu dewasa. Lewat sikap kita, lewat pemikiran kita, kita boleh melihat orang itu dewasa. Ya. Walaupun dia udah punya anak-anak, sudah menjadi bapak katanya, tapi belum jadi patokan dia dewasa. Kalau masih prinsip pemikirannya ya, masih kekanak-kanakan. Ya. Oleh karena itu, untuk kita hidup ya, berkenan di hadapan Tuhan, mari. Saya katakan tadi, tua itu pasti, tetapi untuk kita dewasa itu adalah pilihan. Sekarang mari introspeksi diri. Sudahkah saya menuju kedewasaan iman? Sudahkah saya hidup baru di dalam Kristus, lahir baru? Okelah kita sudah lahir baru. Ya. Sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi bayi-bayi rohani. Tetapi bayi rohani kita saat ini mungkin kita bayi rohani, tetapi apakah yang kita konsumsi itu ya adalah makanan yang murni untuk memperbaharui kerohanian kita, untuk memperbaharui ya jiwa kita. Itu menjadi PR kita, introspeksi diri. Banyak hal yang kita lakukan untuk kemana? Untuk ke daging kita semua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kalau kita sudah dewasa, kita pun berpikir dewasa, bukan kekanak-kanak. Kita memiliki hati, perasaan seperti Kristus, pemikiran Kristus. Artinya pengampunan, damai sejahtera itu kita selalu tebarkan. Pengampunan kita berikan kepada orang yang mungkin sudah menyakiti kita. Ya. Bukan untuk, wah kita mungkin berkata, enak kali dia, saya ampuni. Itu untuk kebaikan kita, ngapain kita simpan akar kepahitan.
untuk merusak hubungan kita dengan Allah. Itu makanya kita perlu kedewasaan. Kita buang akar kepahitan. Miliki perasaan, pikiran Kristus. Oleh karena itu, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari beranjak dewasa di dalam iman, pengharapan di dalam Kristus. Kedewasaan bukan dari status, pangkat, jabatan, atau sebagai saya gembala, ya, bukan dari jabatan, tetapi dilihat dari pikirannya, perasaannya, dan perkataannya. Oleh karena itu mari introspeksi diri. Jemaat-jemaat GTDI Anugerah Pancur, apakah sudah hidup kita menuju arah kedewasaan Kristus, kedewasaan iman, sehingga kita mencapai target yang Tuhan mau, melayani Kristus bersama-sama, bukan untuk dilayani. Karena untuk dilayani itu masih anak-anak, dilayani anak-anak itu. Tetapi yang dikatakan sudah melayani, ya, sudah dewasa. Mari introspeksi diri. Apakah saya sudah berbuat yang baik untuk Tuhan? Apakah saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah saya menuju bertumbuh ke arah yang Tuhan inginkan untuk melayani dan berbuah bagi orang di sekeliling kita? Mari introspeksi diri. Haleluya. Saya undang pemimpin pujian boleh maju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ambil saat teduh saat ini. Tenangkan hati kita. Mungkin lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berkata kita dewasa, firman itu bagaikan pedang bermata dua, menegur saya dan saudara, menembus tulang sumsum ke dalam sendi hidup kita. Tetapi itu untuk kebaikan saya dan saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan rohani. Kami tidak mau seperti anak-anak di dalam perkataan, di dalam perasaan, di dalam pikiran, tetapi kami mau menjadi anak-anak di dalam kejahatan. Bapa di dalam surga, kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah lahir baru dan dilahirkan baru di dalam. Kami telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin beberapa tahun yang lalu, Bapa yang baik, kami tahu proses demi proses, waktu-waktunya Tuhan di dalam kehidupan kami, membersihkan kami, membentuk kami. Mungkin kami berkata hidup kami adalah bencana-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan, seturut yang Tuhan inginkan. Kami mau bertumbuh dan berbuah bagi orang-orang sekalian. Haleluya. Mari kita mereview kehidupan kita, mengintrospeksi diri kita. Saya mengajak kita mengangkat kebenaran pujian kita yang mengatakan, jalanmu tak terselami Yesus. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Oleh setiap hati Kami, ya Yesus Tuhan. namun Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga. Yesus Tuhan, haleluya, bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Angkat suaramu, katakan penyertaan
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Mengingatkan akan kami untuk boleh mengintrospeksi diri kami. Mungkin kami berkata sebagai pelayan kami mau melayani Tuhan, tetapi di dalam kerohanian kami banyak yang harus dibenahi, banyak yang harus dikikis Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh melalui proses pemurnian iman, pertumbuhan iman. Ajar kami Tuhan untuk berlaku kejahatan seperti anak-anak. Ajar kami Tuhan untuk berpikir memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus, yaitu kasih. Lewat kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat ini, kami boleh diajar untuk mengintrospeksi diri kami. Sampai seberapa jauh kami boleh bertumbuh saat ini. Selidiki hati kami Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal percaya, ada rencana yang indah. Katakan tiada terduga. Benar Tuhan, tiada terduga kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kehidupan. Berkati Tuhan setiap kehidupan kami, berkati jiwa kami, berkati iman kami, sehingga kami boleh bertumbuh ke arah yang Tuhan inginkan, yaitu kedewasaan iman, sehingga kami boleh berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kebenaran firman-Mu bagi kami, menegur kami, mengikis hidup kami, mengikis jiwa kerohanian kami, sehingga kami boleh dewasa di dalam Kristus, di dalam iman pengharapan kami. Kami mau memiliki perasaan Kristus, kami mau memiliki pikiran-pikiran Kristus dan perkataan-perkataan Kristus. Ajar kami Tuhan melakukan kehendak-Mu, bukan berlalu begitu saja kebenaran firman, tetapi termateraikan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu Tuhan berhenti berkata-kata, terbatas di dalam berkata-kata, tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan pemahaman, pengajaran, pengertian yang lebih di dalam kehidupan jemaat yang ada di tempat ini, yang mendengarkan, yang mengikuti live streaming kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.
Haleluya. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sebentar kita akan memberikan yang terbaik, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang boleh menegur setiap kehidupan kami, supaya kami Tuhan semakin lebih dewasa lagi. Kami bukan kanak-kanak lagi Tuhan, tapi kami sudah dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak dapat memberi. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Haleluya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Katakan kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Biarlah persembahan kita diberkati Tuhan berlipat kali ganda sesuai dengan pujian kita. Amin. Haleluya. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pengumuman dan doa syafaat. Saya menserahkan kepada Ibu Iren. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Kurang semangat. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa siang hari ini kita sangat bersuka cita semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita menaikkan setiap doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan kepada setiap jemaat Tuhan, baik di akhir bulan Juni maupun di awal bulan Juli ini, yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya di umur yang Tuhan tambahkan, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk ibadah kita tetap kita adakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gereja GTD Anugerah Pancur. Dan juga kita tetap mengadakan live streaming. Mungkin masih ada Bapak Ibu Saudara yang belum mau datang beribadah, biarlah mereka tetap beribadah di rumah. Kalau sudah nanti mereka tidak takut lagi untuk beribadah, kita berdoa supaya kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan buat setiap anak-anak Tuhan,
pelayan-pelayan Tuhan. Di setiap hari Jumat ada doa pelayan. Kita mau datang di gereja ini untuk memulai segala sesuatunya kita serahkan kepada tangan Tuhan. Dan kita ikuti doa pelayan di hari Jumat jam 8 malam. Kami himbau kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, baik yang melayani maupun yang tidak melayani, untuk kita bersama-sama berdoa di tempat ini. Dan biarlah apa yang kita mau lakukan, kita awali dengan setiap doa-doa di hadapan Tuhan. Untuk segala program-program dalam gereja Tuhan mungkin masih kita belum bisa lakukan, baik itu home cell, HTK, HWM, dan kaum pria atau kaum bapak. Nanti kita tunggu apapun yang menjadi rencana selanjutnya untuk ibadah-ibadah yang ada. Kita pasti akan diinformasikan, kita pasti akan diberitahukan, baik itu lewat dalam setiap ibadah raya maupun dalam WA grup yang ada. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengumuman di minggu ini. Kiranya berkat Tuhan, kesehatan Tuhan berikan senantiasa dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Baiklah, kita berdoa, kita naikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan, supaya keadaan bangsa ini semakin hari semakin lebih baik. Segala sakit penyakit Tuhan jauhkan dari setiap kita, sehingga keadaan semakin hari semakin pulih. Anak-anak bisa sekolah, kita bisa beribadah. Biarlah kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan bahwa hanya di dalam Tuhan ada jawaban yang pasti. Namun sebelum kita menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan, kita angkat pujian, kita katakan, saat berdoa Tuhan bekerja. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Kita angkat pujiannya sekali lagi saat berdoa. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu. Sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu. Sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Setiap pujian kami
bahwa Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat siang hari ini, kesempatan yang indah kami dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu Tuhan, kami mengakui Bapa, banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan, baik itu lewat perkataan, sikap, tingkah laku, pemikiran, langkah kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sehingga doa kami tidak terhalang oleh setiap dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Tetapi biarlah Bapa pengampunan-Mu membuat kami merasakan berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Bapa yang baik, inilah kami seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan yang sudah memberikan persembahannya, yang sudah memberikan persembahan tubuhnya di hadapan-Mu. Engkau melihat ketulusan dan kerinduan seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk datang di tempat ini, karena bagi-Mu tiada yang tersembunyi Tuhan. Engkau melihat setiap kedalaman hati kami. Ini adalah sebuah ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami datang kepadamu atas setiap lawatan-Mu dalam hidup kami, atas setiap penyertaan-Mu, bahkan sampai detik ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Itu semua bukan kuat dan gagah kami, tapi hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih dapat menikmati ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan Bapa, biarlah Tuhan menggugahkan hati kami, melembutkan hati kami Tuhan. Biarlah segala hati yang keras Tuhan jauhkan dari kami. Biarlah kami dapat menerima setiap firman-Mu dengan hati yang lebar, dengan hati yang terbuka, sehingga firman-Mu tertanam setiap hati kami menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan bila selama ini kami masih kekanak-kanakan, kami masih bersifat anak-anak, tapi biarlah lewat firman-Mu pada saat siang hari ini menegur setiap pribadi kami, menegur setiap hati kami Tuhan. Bila mana setiap kami melakukan hal-hal yang seperti anak-anak yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, biarlah Bapa firman-Mu benar-benar mengubahkan setiap kami pada siang hari ini. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dia lebih luar biasa lagi Tuhan. Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga benar-benar hamba-Mu Engkau pakai lebih dahsyat dan lebih luar biasa, sehingga setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang diperkatakan hamba-hamba-Mu Tuhan, benar-benar yang daripada Tuhan saja. Biarlah Engkau berkati keluarganya, pekerjaannya, bahkan pelayanan di tempat ini. Biarlah yang menjadi gembala yang bijaksana, gembala yang penuh hikmat dalam jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat ini dibawa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah jemaat-Mu dibawa lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Itu yang kami rindukan ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih belum mengikuti ibadah di tempat ini. Apapun keberadaan, apapun alasan mereka, bila mereka dalam ketakutan Tuhan, Engkau halaukan segala ketakutan dalam hati mereka. Bila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan lewat bilur-bilur-Mu. Bila mereka dalam keadaan bermalas-malas Tuhan, Engkau Allah yang menjamah dan menjangkau hati mereka, supaya mereka mau datang memuji Engkau di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi di bangsa kami. Kami rindu kesembuhan terjadi di bangsa kami Tuhan. Bahkan segala apapun penyakit yang sedang menyebar, kami terlalu yakin dan percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Terlebih buat kota Batam ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah kota ini menjadi kota yang menyenangkan hati
Tuhan, kota yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah di mana anak-anak Tuhan benar-benar memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat setiap pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah di bangsa kami. Biarlah Engkau berikan mereka hikmat, sehingga mereka dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah mereka emban ya Tuhan. Sehingga bangsa kami dibawa menjadi bangsa yang lebih luar biasa, bangsa yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan yang mempunyai banyak kerinduan, yang mempunyai banyak keinginan, pergumulan hidup. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong. Bahkan yang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan kami berdoa buat jemaat-Mu yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Kami tetap berpengharapan Engkau Allah sumber jawaban dalam setiap doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau tiada yang sia-sia. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memulihkan setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat GTD Anugerah Pancur. Biarlah semakin hari kami semakin bergandengan tangan untuk memuji Engkau. Bahkan segala program-program gereja-Mu yang masih belum kami lakukan, biarlah Tuhan semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya indah pada waktunya Tuhan sudah berikan buat kami. Biarlah semua indah pada waktunya terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi, virus-virus yang ada, kami yakin dan percaya semua atas seizin Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan kembali dari tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai setiap kami, menibahkan kami di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, yang jauh daripada kesempurnaan ini. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah menaikkan doa syafaat kita, dan pengumuman tambahan kita tetap mengikuti prosedur keselamatan yang ada untuk seluruh jemaat Tuhan GTD Anugerah. Tetap menghimbau kepada kita tetap memakai masker di dalam keadaan situasi new normal saat ini. Kemanapun kita pergi tetap memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga stamina tubuh, makan makanan yang bergizi, dan jangan bersentuhan dulu untuk saat ini. Kita untuk berjemaat, saat kita pulang biasanya kita bersalam-salaman, tetap kami himbau kita salam sehati saja. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita mengatakan, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak meninggalkan, sehingga kesakitan tidak meninggal. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya,
Kami yakin dan percaya segala mara bahaya, wabah, penyakit menular tidak menjadi bagian kami, tidak ada di dalam jemaat kami, tidak ada di dalam keluarga kami. Karena Allah kami Immanuel yang menghalaukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dari awal, pertengahan, bahkan akan berakhirnya ibadah kami, perkenanan-Mu Tuhan kami rasakan. Dan kami yakin dan percaya setiap pujian-pujian kami, penyembahan kami, Engkau Allah yang berkenan di dalam pujian penyembahan kami. Dan persembahan seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum dapat memberi. Tuhan Engkau Allah yang memberkatinya di dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, bahkan di dalam pergumulan. Tuhan Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang membawa persembahan hidup mereka yang berkenan di hadapan-Mu. Dan jemaat-jemaat kami yang masih mengikuti live streaming yang ada, Tuhan Engkau berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, lewat kebenaran firman-Mu bagi kami, bagi siang hari ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi kami akan pulang dengan sorak-sorai yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan iman arahkan hatimu, pandang kepada Allah sumber berkat, dan angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran kita, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita sekarang, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, untuk menjemput setiap kita yang percaya dan berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Orang percaya kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sehati. Haleluya.